Ya, Pak. Oke, kita masuk ke stack. Nah, apa stack itu? Nanti bisa kita bahas apa operasinya. Sebenarnya pertemuan stack ini kita dua pertemuan sesuai dengan kontrak kuliah dan RPS. Jadi kita masuk ke pertemuan 4 dan kelima. Jadi seperti pada gambar. Jadi ini juga digunakan pada pemrograman ataupun penyimpanan komputer. Jadi bagaimana mengambil data dari penyimpanan komputer. Jadi ini operasi stack ini nanti memudahkan dalam mengorganisasikan data. Itu ya, seperti dalam definisinya. Stack itu atau tumpukan bentuk khusus dari linear list. Sebenarnya selain dari linear list juga ada seperti key-array. Key-array itu juga ada hubungannya, bukan hanya linear list. Jadi operasinya nanti ada dua, array dan linear list. Mungkin dalam bentuk pemrogramannya minggu depan akan kita apakan, cuman hari ini akan kita bahas dulu apa itu stack. Jadi pada stack ada juga istilah penghapusan, input atau pemasukan komponen-komponen hanya dapat dilakukan dalam satu posisi. Jadi di sini ada berlaku seperti istilah LIFO. Istilah LIFO itu first in, first out. Sama seperti dalam menara Hanoi yang minggu lalu ini penggunaannya juga LIFO. Jadi pada posisi penghapusan ataupun pemasukan input atau output itu disebut dengan top. Itu top dari stack. Jadi makanya disebut dengan sering disebut top S. Ya. Supaya diperhatikan mana mungkin yang perlu di screenshot supaya nanti diskusi kita ada di dalam Zoom ini juga. Dan di download materi yang sudah saya kirimkan di dalam PC. Jadi kita misalkan tumpukan buku ya. Tumpukan buku yang paling atas itu yang terakhir harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan mungkin buku yang lebih di bawah yang ingin kita dapatkan. Jadi jangan bayangkan buku itu bisa ditarik, enggak, harus diangkat satu persatu. Nah, contoh ada buku struktur organisasi, struktur data, ada buku apa lagi ya? Pemrograman Visual Basic, ada buku dasar-dasar pemrograman, dan ada buku IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi yang terakhir kita masukkan tadi buku IMK. Nah, itulah yang menjadi top dari stack atau dari list. Nah, jika kita tadi mau mengambil buku struktur data yang paling bawah, duluan kita masukkan. Jadi yang dihapus duluan itu atau dikeluarkan duluan itu adalah yang paling atas. Itu istilahnya. Nah, seperti ini gambarnya nih. Ini ada gambarnya. Oke. Ada istilah push, ada istilah pop. Diperhatikan tanda panah yang ada mengarah masuk dan ada mengarah keluar. Kalau push di dalam stack itu input atau in, masukan. Kalau pop itu out, keluaran atau dikeluarkan. Nah, sama seperti tumpukan yang di sampingnya ada ABCD. Nah, ini bayangkan ini adalah kadu.
kado. Berarti tidak mungkin kita tarik satu persatu karena ini kita bayangkan berat. Jadi untuk kita membuka duluan contoh yang di B, kado B, berarti kita harus mengeluarkan dulu kado yang B dan C. Itu ya. Jadi ada istilahnya elemen stack itu S pada posisi nyatakan dengan top. Itu berapa jumlah elemen, berapa jumlah kolom komponen, S-nya itulah yang terakhir. Yang untuk menyatakan banyaknya itu komponen dari stack itu 0, itu S sama dengan T, itu top. Itu jumlah komponennya. Ini deklarasinya. Coba dilihat ada S sama dengan. S sama dengan jumlah stack-nya itu ada 7. Berarti ada 7 wadahnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi top yaitu di E. Stack yang kelima. Top S-nya sama dengan E. Nolnya ini tadi itu yang paling atas. Itu E. Oke, ini deklarasi dalam pembuatan stack digunakan dalam array. Ini tadi udah ada istilah push and pop ya. Push and pop itu simpan, masuk, insert, tulis. Pop itu ambil, keluar, hapus, baca. Ada istilah tulis dan ada istilah baca. Jadi yang bisa maksimum di sini adalah 6. Contoh. Oke ya. Ini ketiga, keempat, ini kelima. Jadi ada tadi istilah-istilah dalam stack itu, ada juga kelebihan dan kekurangan nanti. Contoh operasi stack yang pertama itu ada create. Itu adalah operator yang menyebabkan stack menjadi suatu stack hampa. Jadi null, create S adalah 0. Dan top create S adalah tak terdefinisikan. Bisa didefinisikan. Ada SMT. Ini untuk operator memeriksa isi dari stack. Ada atau tidaknya isi dari stack tersebut. Jadi biasanya hasilnya itu ada yang berisi dan tidak, hanya 2 aja, yaitu disebut dengan boolean. Oke, ada push S, elemen. Ini untuk menambahkan elemen ke stack, elemen atau komponen ke stack. Jadi setiap elemen yang ditambahkan terakhir itu yang menjadi top. Oke, dia akan error jika stack sudah penuh namun masih dilakukan push, atau disebut dengan overflow. Oke, selanjutnya ada pop. Pop itu operator untuk mengeluarkan. Seperti tadi, menghapus, itu akan mengurangi nilai dari top. 0S dikurang 1. Itulah nilainya setiap dilakukan pop. Nah, seperti ini. Ada di sini contohnya, ada create, push, pop. Oke, stack juga ada 2 jenis, ada single stack, ada double stack.
Nah, coba perhatikan ada single stack. Ada single stack itu S-nya sama dengan 10. Nah, E-nya ada 5, stopnya ada berada di stack 4. Nah, dengan nilai stop itu 33 seperti pada data. Nah, stack-nya tadi ada 10 ya. Nah, oke. Stopnya ada di stack 4 dengan nilai 33. Apakah masih bisa dilakukan pop? Ya, tentu masih bisa karena ini masih ada yang kosong. Stack-nya masih ada yang kosong, nah, sebanyak 5 lagi. Jadi kalau kita lakukan contoh di sini 44, berarti ini berubah. Topnya menjadi 5 di stack 5 dengan nilai X 44. Tapi S-nya tetap 10 jumlah stack-nya. Prinsipnya dalam single stack ini tetap yaitu LIFO. Itu ada proses awal inisialisasi, ada push, ada pop. Nah, itu yang ada di dalam single stack. Nah, coba diperhatikan kondisi single stack. Jika dia kosong, topnya itu berarti -1. Nah, ini kosong. Nah, berarti topnya -1. Perlu ada pop inputan. Nah, oke ya. Jadi penuh topnya itu, yang mana topnya ini? Jika ini penuh, dari mana kita melihat top? Nah, jika ini penuh, apakah sebelah sini, apakah sebelah sini? Nah, tentu harus N-1. Kalau bisa diisi, topnya lebih kecil sama dengan lebih kecil dari N dikurang 1. Nah, berarti masih bisa diisi. Pada isinya, berarti topnya lebih besar sama dengan -1. Yaitu kondisi single stack. Algoritma push-nya, algoritma pop-nya nanti bisa dilihat di materi yang diberikan. Ini ya. Yang kedua tadi double stack. Nah, coba diperhatikan, ada gambar di sini. Ada stack 1, ada stack 2. Dengan jumlah stack-nya itu ada 12. Ya. Lalu kita lihat stack 1 itu dengan data seperti ini. Elemennya ada 3. Di stack 2 elemennya ada 4. Top stack 1, nah, itu perhatikan ada di 2, stack 2. Dengan nilai X 17. Top dari stack 2, perhatikan stack 8 dengan nilai X 50, berarti nilai X-nya berarti 67. Nah, perhatikan ya, top 1 itu stack 2, top 2 itu stack 8. Ini juga termasuk dari stack, itu dikatakan dengan double stack. Oke ya. Jadi sama dengan di single stack, dia masih berlaku dengan LIFO, ada inisialisasi, push, push H1 itu untuk stack 1, pop 1 itu untuk stack 1 juga, sama dengan push 2 untuk stack 2, pop 2 untuk stack 2. Ini kondisinya, kondisi top pada double stack, stack 1 kosong, top 1 sama dengan min 1, stack 2 kosong, top 2 sama dengan N. Stack penuh. Jika stacknya penuh, yaitu kedua stack
stack 1 dan stack 2 itu penuh, berarti top 2 dikurang top 1 sama dengan 1. Dia sudah menjadi single stack kalau dia sudah penuh. Istilahnya bisa diisi, berarti top 2 dikurang top 1 lebih kecil dari 1. Jika ada isinya, stack 1 itu top 1 lebih kecil dari min 1, stack 2, top 2 lebih besar dari min 1, top 2 itu lebih kecil dari n. Nah, ini algoritmanya, nanti bisa diperhatikan lebih jelasnya di materi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan pertemuan kita hari ini.